anak tinggal. Salam tadi baik tak rame, apalagi giliran aku lati siang kait. Ulangi lagi bu, tidak usah pakai pantun, yang semangat. Insya Allah ceramahnya tak lama, bentar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati keluarga besar daripada orang tua kami Bapak Arifai beserta Ibu Sumawati sarjana pendidikan. Juga yang kita muliakan, kita hormati keluarga besar Bapak Agus Susanto dan Ibu Murhayati sarjana hukum. Jauh keluarga ini datangnya dari kota Muara Enim. Namun tadi saya ada melihat Bapak ada kenal yang dari Muara Enim ini, wong kami Kak April Kohar, Ustadz April Kohar, alumni Mazraillah, wong dusun kita telabar, wong Maor. Cuman domisili beliau di dinasnya di Muara ini. Juga yang kami hormati bapak-bapak, para besan, rombongan yang datangnya dari kota Muara Enim yang kami muliakan. Yang saya muliakan, yang saya hormati unsur pemerintahan Kelurahan Tanah Priuk RT 05. Kemudian unsur pemerintahan Kota Lubuk Linggau yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Kemudian unsur pemerintahan Kabupaten Musirawas, mungkin juga ada yang dari Kabupaten Musirawas Utara, dan juga mungkin ada dalam rombongan unsur pemerintahan dari Kabupaten Muara Enim. Hadir bersama kita salah seorang anggota DPRD Kabupaten Musirawas, Anda kami Waisun. Selamat datang. Yang saya muliakan tentunya para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir dalam acara resepsi persedekahan atas pernikahan adinda kami Rika dan adinda kami Sandy. Tentu yang berbahagia kedua mempelai. Ini kedua mempelai Bapak, saya perhatikan waktu foto tadi, saya tuh hilang fokus jengok gaya bebas Sandy Pak. Sandy itu gaya bebasnya cak ini butuh. Dalam hati saya kalau Rika cak ini, berarti Rika tidak mau diduakan, cak ini Pak ya dia. Sandy itu cak ini Pak. Kaget kalau tidak cayo kameramen jengok lah, aku jengok dewek Sandy cak ini. Nah cuman kita perlu tanya, apa nian Sen? Judul kamu tuh buat tangan cak ini tadi. Kalau Rika bener Pak, Linggau bisa. Linggau bisa. Muara Enim tuh kalau slogan Linggau itu Linggau bisa Pak begini. Mungkin Muara Enim apa ini ya? Alhamdulillah, mungkin refleks saja. Bukan tanda-tanda lain. Dia. Oh nunjukkan cincin. Alhamdulillah.
Ibu bapak, terutama kedua mempelai yang berbahagia pada saat ini, khusus nasihat untuk kedua mempelai, bukan untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Jangan tersinggung kalau ada hal-hal yang kaki kurang enak. Kedua mempelai, tentunya kalian berdua punya cita-cita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul? Ya? Ibu-ibu juga, kita seorang yang sudah berkeluarga kepengen menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu mudah nyebutnya baik. Sakinah, mawaddah, warahmah ini apa tuh sakinah? Sakinah diambil dari bahasa Arab sakana, berarti rumah tangga yang sakana. Sakana itu dalam bahasa Cito tentram, damai. Ingin keluarga menjadi tentram, menjadi damai, itu tujuan pertama. Yang kedua mawaddah. Mawaddah bahasa Arabnya diambil dari kalimat waddah, arti dalam bahasa Indonesia cinta. Ingin rumah tangga bahagia, yang pertama di dalam rumah tangga ada ketentraman, harus ada kedamaian. Yang kedua harus ada cinta. Cinta apa dijodohkan? Tidak seperti bapak kamu tadi, kata Pak Dr. Randes yang nyampai kita sambutan 5 comblang, tapi ini tidak dicomblang. Cinta. Yang ketiga, tujuan untuk kita berumah tangga ingin menggapai rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Maka di dalam rumah tangga ingin menggapai rumah tangga yang bahagia, yang pertama harus ada ketenangan, ketentraman, kedamaian. Itu dulu. Tentram dalam rumah tangga, damai dalam rumah tangga, suami pulang ke rumah damai, istri di rumah tentram. Jangan suami minta istri tentram, cuman tidak dibelikan makanan di rumah, tidak tentram, ribut. Jangan istri minta suami damai, kalau di rumah tidak dibuat cara untuk mendamaikan istri. Ya bu, suami di rumah galak ribut dahulu. Istri yang galak ribut apa suami yang galak ngeributin istri? Dua-duanya. Sakana galau pak. Kalau dekati yang jawab. Sama wae. Sama baik. Tidak apa-apa kalau ribut wae. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan istri kalau ingin menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka Rasul mengatakan khairun nisa, istri yang paling baik itu mantasurruka idza nazarta. Yang pertama, jadilah istri yang membuat bahagia ketika suami memandang. Bu, untuk menuju rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tadi, yang pertama, istri yang terbaik kata Rasulullah itu istri yang dapat ketika dilihat oleh suami menyenangkan. Suami melihat istri itu lupa galau pak, termasuk lupa kalau tadi ada biruan. Jangan suami nengok istri, kepala suami lah pusing. Ketemu lagi mak lampir itu. Itu istri yang tidak menyenangkan pandangan suami. Ibu harus tahu apa baik kendak mata suami kita. Jadilah. Mata suami kita dijengok, kalau pandangannya kemana baik? Apa tertuju ke dekat organ tunggal? Tanya. Nah
Apa jengok organ tunggal terus? Jadilah. Jengok sulingnya. Hmm. Bukan jengok suling. Dekat suling itu ada biduan. Ditanya lagi yang kedua. Memang kakak kepengen seperti biduan. Baiklah, kita balik ke rumah kakek. Aku nak berdandan seperti biduan. Enggak. Masuk Jadi suami itu ditanya, matanya itu nak jengok yang macam mana? Apa nak jengok yang lengkap? Apa nak jengok yang tak lengkap? Kira saya. Jengok istrinya nak yang macam mana? Biar kakek dibuat. Karena kadang-kadang ibu bapak istri tak paham apa kehendak suami. Maka perlu istri bertanya dengan suami apa kehendaknya. Supaya apa? Supaya suami bisa memandang istri dengan pandangan yang menyenangkan. Dan istri bisa menjadikan suami memandang dia dengan pandangan yang menyenangkan. Jangan Bu, kalau suami kita begawi, pulang begawi jangan direnguti. Jangan direnguti. Terima baik dulu segala kelebihan dan kekurangannya. Masuk ke rumah, dengan senyuman. Masalahnya kakek dulu. Jangan diladok, baru buka pintu langsung lengkap. Suami akhirnya takut balik. Kalau suami takut balik ke tempat orang lain. Bahaya Pak balik ke tempat orang lain. Pandai kalau balik ke tempat mertua, balik ke tempat orang tua. Tapi kalau balik ke tempat janda, kata Wak dia mantap. Jangan Wak, bahaya. Nauzubillah. Maka suami istri harus pandai, harus tahu bagaimana pandangan suami bisa menyenangkan kita. Kalau bila perlu request dengan suami. Nak beli pakaian, tidak apa-apa yang tak lengkap-lengkap, tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa, belikanlah yang tak lengkap. Kalau memang kamu kebayang, cuman di rumah baiklah makanya. Jangan perlu pendatang-pendatang kondangan pakai begini lah, ada cocok. Jadi istri menyenangkan pandangan suami. Yang kedua kata Rasulullah, wa ata'atka idza nazar idza amar. Ata'at, istri yang baik adalah istri yang apabila diperintah suami dia taat. Taat. Disuruh suami teman, kadang-kadang sekarangnya ini pula Pak, ada suami yang taat pula. Ibu-ibu ini kadang-kadang pengajian tuh nyuruh suami. Mas, ibu nak pengajian. Apa Mas? Sakit kena, kalau hujan pakai jemuran dulu. Yo. Lagi jengok nasi tu, lagi masak, lagi ngaji. Jangan kaca itu ya. Jadi patuhi apa yang disampaikan oleh suami. Kalau kakek umpamanya dikasih ada nak pengajian disuruh dah kira-kira. Suruh. Cuman mereka harus izin. Jangan tak disuruh, Mas, Kak, aku nak pengajian. Tak usah pengajian. Jangan. Walaupun istri harus taat dan wajib taat kepada suami, kalau ada hal-hal kebaikan harusnya diperintahkan, dianjurkan untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga, istri sebagai istri yang baik kata Rasulullah, wa tahfazu ghaibataka bimalika wa nafsiha. Istri yang baik itu adalah istri yang dapat menjaga. Ketika engkau tidak ada, dia jaga kehormatannya. Ketika engkau tidak ada, dia jaga hartanya, harta suaminya. Nah ini tidak jaga diri. Mungkin baik sama-sama pegawai, mungkin baik ada yang di rumah, ada yang pegawai. Jadi istri harus pandai jaga diri. Kalau di rumah, jaga rumah. Jangan
suami pegawai, Oh, kita pegawai. ini pada menteri Ini nak Korea. alhamdulillah Pak. Nak hati-hati ni yang sekarang. Istri suami nak hati-hati dia. Kalau tak suami Jangan dapat. atau pegawai, tapi tak pegawai. Dia betul pun. Istri ngomong pegawai, tapi pegawai lain. Anak ulumillah kalau di Muara ini mungkin tak ganti. Ada dah Pak Haji Mohtar, mana Pak Haji Mohtar tadi? Dapat. Pak Haji, ada dah Pak Haji. Ada juga kata Pak Haji. Di Linggau ni banyak juga Pak. Cuma dah pulau mandi daerah sini dah ganti. Kalau kita dah baca balik, ngomong dari sini dah. Tanya dewek dengan monggo kami Pak Arif. Nanti dah Pak ya. Alhamdulillah. Hati-hati, istri-istri harus jaga diri, jaga kehormatan, jaga kepercayaan dari para suami. Begitupun suami, kalau keluar, kalau sudah nikah, jangan ngomong masih bujang. Tidak cocok pula, kadang cocok pula Pak. Yang bini ngomong masih gadis, yang lanang ngomong masih bujang, tidak cocok. Kaget makan bakso serempak ketahuan, apa kau bilang, apa kau bilang? Nah ini yang kacau. Padahal sikok lah bini, sikok lah punya laki. Jago. Itu istri. Ini kan dimuat. Suami apa ada tugas tidak suami? Aduh, jangan main. Kata Sandy aman, jangan nak ganti tugas lanang ni. Tino kalau dah. Aduh. Apa kata Rasulullah? Anjun aimaha iza tu'ima. Yang pertama, cukupi kebutuhan istri. Itu tugas suami Pak. Mencukupi kebutuhan makannya di Jino. Tidak tahu di situ dulu. Rika ini makan apa baik selama gadisnya. Polisnya pun tak tahu itu. Maka ketika dia menjadi istri kita, Panggilannya. tradisi dia makan tuh harus, kecuali dia ikhlas. Kata Rika, aku dulu selama gadis, Kak, makannya tidak murah, mahal. Maka harus tapi kata Rika ada apa Kak? Sepiring berdua aku rela kalau sudah menjadi istrimu. Mantap ini bagus. Tapi kalau istrinya saya kepengen ini, cuman istri pun harus tahu suami misalnya pekerjaannya apa, jangan kita minta yang di luar kebatasan suami. Tapi ada pula Pak, ibu suami yang andalkan bini, ada pula. Ada. Tapi yang penting istrinya ikhlas itu tidak jadi masalah. Itu bukan di sini, di tempat Pak. Tuh, dijuk makan. Jangan kaget Rika gemuk pas lagu bini dengan kamu, saya kurus. Apalagi kamu, jangan sampai kurus. Kaget dia omong oleh ongkongan, bosan kamu lagu bini dengan Rika itu ngurus. Ay mak, saro. Nah, jangan sampai kurus dia. Kalau kurus berarti dia tidak bahagia. Kecuali memang dia nak diet, tak jadi masalah. Wa an yaksuha ila tasa. Yang kedua, selain kebutuhan makan, kebutuhan pakaian pun harus dipenuhi oleh suami. Pakaian, hati-hati ibu. Walaupun kita perempuan, ibu-ibu, pakaian pun harus jingok. Datang Reza. Milih pakaian harus jelas. Jangan pakaian yang membuka aurat. Kami kan anggota. Suami jangan beli pakaian. Kalau dia nak beli pakaian yang buka aurat, boleh untuk dipakai di rumah. Jadi dia ngomong kayak ini. Istri milih pakaian, jangan milih pakaian yang buka aurat, yang lengkap. Jangan pakaian adik kita pakai. Jangan pakaian anak kita dipakai oleh maknya. Kan tak cocok. Maka beli pakaian. Jangan tak beli. Jangan dia beli dewek, beli. Nah, ibu pernah tak dibeli laki pakaian? Pernah. Apa ngeredek dewek? Kata ibu Pak Ustaz, nak nyuruh laki ke beli pakaian, tak terbeli-beli, mendak kredit paksa itulah. Enggak. Kredit 50 sebulan, setahun ini pakaian ni. Paksa laki macam ini kita usah. Kenapa bapak tak
beli pakaian. Kewajiban bapak beli pakaian. Makanya kalau tidak dibeli itu dia kredit. Kamu urus secara benar. Terserah dia mau kredit. Nah harga 1 juta aman kita yang belinya kan pajak kita hijaunya pak. Nah sen ada 100 inilah hijau lah dewe. Paling-paling pergi ke 35. Jadi lah pak 35. Pak kalau nak mampir ke 35 ada, bukan promosi. Maksudnya ada serba 35 di Linggau nih. Bawa duit 100 nambah 5.000 dapat 3. Inilah. Jangan apalagi kadang-kadang suami nyetil terus, bini tak beli pakaian kan kurang ajar suami yang ini pak. Ada apa yang kayak ini? Suami galak ngambok-ngamboi, tahu-tahu COD datang. Kata istri, apa itu mas? Celana. Minggu depan ada datang lagi. GNT lah ngantar baju. Kapan beli yang bini? Bini cemburu. Bini kita gak kayak pahayo pak. Maka dibelilah pulau kalau kita milih pakaian. Belilah juga punya istri kita. Saya kopi COD. Ini banyak ibu-ibu yang keutang di Shopee. Jadi lagi dia datang ke rumah. Pak, dijingok aplikasi HP bini gitu. Jangan-jangan dia langsung utang kreditan di aplikasi online. Istri nak ngomong dulu sama suami. Istri ngomong dulu, mas, kak, aku nak kredit ini boleh tak? Kalau kata suami jangan. Kalau kata suami laju. Cuman suami jangan pulau, jangan terus. Yang ini dah bagus kayaknya. Yang ini dah bagus juga. Ini saro pulau ini gitu dah bagus kalau. Nah oleh karenanya beli pakaian untuk istri. Kemudian apalagi tugas suami, wala yahjurha illa fil bait. Kata Rasul, suami kalau ada keles selisih dengan bini, Pak, Ibu, Bapak khususnya, jangan didiamkan. Jangan didiamkan kecuali di rumah. Di rumah tak saling tegur, tak apa-apa. Cuman kalau di luar mesra. Di luar tak apa-apa. Cuman kalau keluar rumah mesra. Nah ini saja kok. Jangan di dalam rumah ribut sampai keluar rumah. Wong tetangga kiri kanan dengar kita ribut. Piring melayang, gelas pecah. Mekik-mekik. Kalaupun ada perselisihan antara suami dan istri, silakan. Aku nak nanya sama bapak, sama ibu nih, pernah tak berselisih dengan suami? Alhamdulillah. Ada di Linggau nih ibu yang sama dengan waktu di simpang Lapter. Udah pernah nian dia berselisih paham tuh ada pak. Kalau masuk simpang Lapter tuh ada yang tegak kompas panah di situ. Itu semenjak kawin, semenjak punya anak tak pernah berselisih. Patung yang sekolah itu. Tegak aja. Hujan kehujanan dia tak protes. Panas kepanasan tak protes. Dari dulu anaknya tuh SMP terus gitu. Aku tahu broyotnya seluruh. Ibu kadang-kadang dalam rumah tangga ini kalau nak nanya dengan bapak dengan ibu dalam rumah tangga itu IKMB mentua 3 bulan awal ini lah paham kalau kentut laki harum, bau hawa bini harum. Itulah padek kalau mentua 3 bulan nih. Bini masak kurang manis, padek. Kurang asin, padek juga.
I kill.